Ketua, selamat siang rekan-rekan media. Berhari-hari kita ketemu ya, hampir setiap hari. Dan kami juga mengapresiasi karena kasus bullying ini menjadi perhatian bangsa Indonesia. Tidak hanya kita yang hadir di sini, tapi juga menjadi perhatian hampir seluruh praktisi pendidikan, kemudian juga pemerintah, karena sudah beberapa kementerian yang hadir pula. Saya sampaikan tentang pengawasan KPAI yang sudah dilakukan dari mulai kami mendapatkan informasi hari Jumat 2 pekan yang lalu, hari Senin kami turun dan hampir tiap hari saya dan Pak Aris turun hingga terakhir kemarin. Kasus kekerasan fisik dan atau psikis, perundungan atau bullying yang menimpa anak AL yang diduga dilakukan oleh 11 orang, tetapi dari 11 itu 8 atau 9 orang anak siswa dan 3 orang dewasa di salah satu sekolah swasta di sekitar sekolah swasta di Serpong, memberikan dampak yang mengancam semua pihak yang terlibat. Tidak hanya bagi anak yang dibully, tetapi juga bagi pelaku, bahkan bagi anak-anak yang menyaksikan bullying tersebut, serta berdampak juga bagi sekolah. Dampak dari kasus ini tidak bisa dianggap sepele dan semakin menyadarkan kita semua untuk lebih memperhatikan anak-anak korban perundungan. Menyikapi kasus ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terhadap kasus tersebut, yaitu sebagai berikut. Ini kami menyampaikan per hari, day by day. Ya. Tanggal 19 Februari, KPAI berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT-DPPA Kota Tangerang Selatan dalam rangka telaah dengan mengkaji informasi sebagai upaya untuk mendapatkan data yang komprehensif dan secara utuh. Tanggal 20 Februari, KPAI melakukan pengawasan langsung ke Polres Metro Tangerang Selatan untuk melakukan asistensi dengan Polda Metro Jaya. Jadi kami melihat apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tangsel dan bagaimana kasus tersebut. Dan UPT dan selain Polda Metro Jaya hadir juga KPPA, ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPT-DPPA Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya sorenya KPAI bertemu dengan anak korban. Jadi langsung kami bertemu dengan anak korban beserta orang tua yang saat itu sedang mendapatkan pendampingan psikologis di UPT-DPPA. Sekaligus KPAI berkoordinasi dengan pendamping hukum anak korban dan UPT-DPPA untuk rencana penerjunan Peksos karena pekerja sosial belum diturunkan. Tanggal 21 Februari atau 21 Februari Pak Aris. Oh ya, sebelum Pak Aris mungkin perlu kami tambahkan bahwa yang dilakukan oleh KPAI sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A, di mana anak dan perlindungan khusus itu harus mendapatkan proses yang cepat. Kemudian yang kedua pendampingan psikososial, yang ketiga bantuan sosial, dan yang keempat perlindungan hukum. Jadi itu yang kami lakukan. Silakan Pak Anis. Oh baik. Ya, tanggal 21 Februari KPAI bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Kemen-PPA, Kemensos dan DP3 kami menemui pihak sekolah ya di Serpong dan ditemui oleh tim kuasa hukum, bukan kepala sekolah. Dan dari KPAI pula yang menginformasikan ya Pak Aris, kami menginformasikan pada Irjen bahwa ini harus ada dari Kemendikbud. Kemudian dalam pertemuan itu pihak sekolah menyampaikan informasi bahwa anak yang terlibat ya saat ini masih bersekolah. Jadi 21 Februari itu informasi dari mereka kepada kami semua itu masih bersekolah dan pembelajaran jarak jauh. Ya. Kemudian pihak sekolah juga menyampaikan sudah membentuk Satgas DPPK. Kemudian sekolah juga memutuskan akan melindungi hak pendidikan anak-anak yang terlibat. Selanjutnya KPAI mengunjungi TKP, bertemu dengan rekan-rekan semua
karena kami memastikan jarak antara sekolah dengan TKP itu jauh apa tidak. Ternyata tidak lebih dari 30 meter. Kemudian kami memastikan juga di lingkungan TKP apakah masyarakat mengetahui dan apakah masyarakat turut serta dalam pencegahan. Nah, rekan-rekan semua yang hadir mungkin bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat yang di TKP. Ini masih lanjut saya? Oke. Tanggal 22 Februari KPAI mengawasi proses pemanggilan anak saksi. Jadi setelah saat itu dinaikkan menjadi penyidikan, dari penyidikan, kami memastikan anak-anak saksi ini mendapatkan datang apa tidak, itu dulu. Datang apa tidak ke Polres, kemudian kami pastikan harus didampingi oleh orang tua atau wali atau lawyer, jangan sendirian. Dan kami juga memastikan ada psikolog dan kapas, karena itu haknya anak yang sedang anak yang berkonflik dengan hukum harus ada pendampingan tersebut. Dan kemudian tanggal 23 Februari pemanggilan 2 kali. Jadi di tanggal 22 dan 23, di tanggal 22 itu kalau tidak salah 8 orang, di tanggal 23 3 orang. KPAI memastikan proses pengisian berita acara BAP saksi selesai. Harapan kami sebenarnya di hari Kamis itu sudah selesai, tuntas BAP, bisa gelar perkara dan lain sebagainya. Ternyata belum bisa. Dan KPAI bersama Ijen Kemendikbudristek dan KPPA menemui sekolah. Yang kedua, kami mengklarifikasi karena rekan-rekan wartawan media banyak yang menyampaikan anak-anak sudah dikeluarkan. Jadi kami klarifikasi, kenapa kok di awal begitu, di akhir ternyata berbeda. Maka kami datang lagi ke sana untuk klarifikasi, namun yang diterima hanya dari Irjen Kemendikbud. Dari KPAI, KPPA, kami pulang. Kemudian kami bertemu dengan kami bertemu dengan sebagian dari keluarga anak, kemudian bertemu dengan BP3, KPPA dan Irjen Kemendikbud. Kami minta untuk hadir mendengarkan langsung apa yang terjadi. Kemudian dari sana kami mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan hak-hak anak ya, yang terutama dalam pendidikan. Mungkin itu saja. Silakan Pak Aris. Silakan ya. Terima kasih Pak Wakil. Kemudian kami lanjutkan. Tentu kita sudah mendengarkan upaya-upaya pengawasan yang begitu detail oleh kami di KPAI dalam rangka memastikan anak-anak kita itu terlindungi dengan baik dan terpenuhi hak-haknya, tentu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ini tentu menjadi deretan panjang gitu ya, situasi darurat kekerasan di satuan pendidikan kita. Untuk berikutnya tentu kami akan menyampaikan data KPAI di tahun 2023 mencatat ada 137 kasus anak korban perundungan di satuan pendidikan. Ini tanpa laporan ya, laporan polisi, dan 411 kasus anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, serta 3 kasus anak pelaku perundungan di satuan pendidikan juga tanpa laporan polisi, dan 158 anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Ini tahun 2023, artinya kasus yang diserpong ini menambah daftar panjang kekerasan anak khususnya di satuan pendidikan, sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama agar terus secara masif meningkatkan literasi terkait perundungan bully, baik itu pencegahan maupun penanganannya, sebab kasus perundungan berupa bully dan kekerasan fisik yang terjadi di dunia pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik maupun sesama peserta didik, dapat hingga catatan kami dan tentu teman-teman jurnalis menyaksikan dampaknya hari ini bukan sekedar sakit secara fisik maupun psikis ya, hingga kepada anak-anak kita akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup atau meninggal dunia. Penyelesaian kasus yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait cenderung belum menerapkan upaya-upaya perlindungan khusus bagi anak
sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A, yakni perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat. Kita bisa lihat bagaimana kasus di Serpong ini kita bisa menilai bersama-sama, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. B. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Tentu ini rentetan perlindungan khusus bagi anak ya. Kemudian pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. D. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Nah, bagian-bagian ini yang kemudian KPI hadir untuk memastikan agar undang-undang ini bisa terimplementasi dengan baik. Sebagaimana salah satu tugas KPAI yaitu memberikan masukan, usulan dan rekomendasi ya, tentang penyelenggaraan perlindungan anak, maka dari itu KPAI dari kasus kekerasan di Serpong ini merekomendasikan beberapa hal. Satu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia agar dapat mengkoordinasikan penyelesaian dan pengawasan terkait dengan pemenuhan hak anak korban dan anak berhadapan dengan hukum, terutama pada aspek pendidikan, pendampingan, dan rehabilitasi. Dua, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar memberikan perhatian dan pendampingan secara penuh, terutama pada pelayanan yang masih diperlukan oleh anak-anak yang jadi korban maupun yang berhadapan dengan berhadapan hukum di lapangan. Tiga, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia akan memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat untuk melakukan dan menuntaskan pendidikan di bangku SMA dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang berbasis internasional dengan tetap mengakomodasi sistem pendidikan di Indonesia yang tentu memiliki perspektif perlindungan anak. Empat, Kepolisian Republik Indonesia agar memberikan atensi pada kasus ini sehingga penyelesaian kasus ini bisa berjalan cepat dengan tetap memperhatikan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya nomor 5 dan seterusnya kami persilakan untuk dibacakan oleh kalian. Izin meneruskan rekomendasi yang kelima, Wali Kota Tangerang Selatan agar memberikan atensi pada kasus ini, mengingat kejadian kekerasan saat ini juga terjadi di sekolah yang sama. 6. Kepolisian Resort Metro Tangerang Selatan agar menuntaskan kasus ini dengan cepat dan profesional serta tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Rekomendasi yang ketujuh, Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar mengawal kasus ini dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak anak dan mendengarkan informasi dengan seksama dan berimbang dari berbagai pihak. Yang ke-8, DP3AP 2PKB Kota Tangerang Selatan agar memberikan pendampingan kasus dengan upaya maksimal hingga tuntas. 9. UPTD PPA Kota Tangerang Selatan agar senantiasa memberikan pendampingan kasus terutama pada anak korban dan keluarga. Yang ke-10, Kepala Sekolah agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat serta memastikan kerjasama antara sekolah, orang tua atau wali murid dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau geng ya.
rekomendasi yang ke-9 ini memang sangat penting karena kebanyakan kasus perundungan dan kekerasan itu berawal dari adanya geng, baik itu yang terjadi Serpong, yang di Cilacap maupun di tempat-tempat lain. Ini harus menjadi perhatian, dan rekomendasi yang kami buat ya, kami mengharapkan agar pemerintah daerah, lembaga negara lainnya meningkatkan komitmennya dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Jakarta, 27 Februari 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisioner yang mengampu kasus ini adalah Ibu Diah Puspitarini dan Bapak Aris Laksono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.